Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1269 menurutku lebih baik tidak masuk. Bukankah kau baru saja menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian? Mengapa kau takut sekarang? Suara ejekan saudara Long terdengar, dan dia perlahan melangkah ke udara dan mendarat di tanah, bagaikan awan yang terbang. Long Meiying, Feng Huang dan yang lainnya menoleh dan melihat saudara Long di depan mereka mengenakan topeng dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Penampakan mereka tidak terlihat jelas, tetapi mereka bisa merasakan tekanan kuat yang sepertinya bisa menghancurkan mereka seketika. Saya tidak dapat menahan rasa terkejut. Namun Long Meiying masih berpura-pura tenang dan melangkah maju. Siapa kamu? Seseorang yang bisa menghadapi Ji Fei, atau bahkan membunuh Ji Fei. Saudara Long menanggapi dengan bangga. Ketika Long Meiying mendengar bahwa itu adalah musuh, dia langsung menjadi marah. Sialan. Begitu kata-kata itu diucapkan, pedang pun terhunus. Secepat kilat, saat pedang itu menyentuh tubuh saudara Long, tubuh saudara Long berubah menjadi abu dan menghilang. Hantu naga tercengang. Kecepatan serangannya adalah yang terbaik, sehingga pedangnya ditarik dengan sangat cepat dan ganas. Aku mengerahkan segenap tenagaku dalam serangan pedang ini. Tetapi sebelum aku bisa mendekati saudara Long telah lenyap di hadapanku, seakan-akan ia lenyap begitu saja. Jantung Long Meiying bergetar. Setelah terobosan ini, kekuatannya meningkat pesat dan dia bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mempermainkan Chen Yibao seperti anjing. Namun, di hadapan saudara Long, ia merasa seperti orang lemah yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Kecepatan serangan tidak berpengaruh sama sekali, dan orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk mendekati saudara Long. Dia ketakutan dan segera diingatkan, hati-hati. Engah, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Long Meiying memuntahkan seteguk darah. Tubuh itu melesat maju dengan cepat, seolah-olah telah terkena hantaman kuat. Saudara Long muncul dari belakangnya dan menarik telapak tangan kanannya, dengan tenang dan percaya diri. Jelas bahwa serangan tadi bukanlah serangan kekuatan penuh, tetapi Dragon Phantom tidak dapat lagi menahannya. Hantu naga, Qi Yuan dan Feng Huang berteriak dan berlari menuju hantu naga. Namun kedua lelaki itu baru saja berlari beberapa langkah ketika punggung mereka dipukul. Kemudian dua suap darah muncrat keluar. Ledakan, ketiga lelaki itu jatuh ke tanah satu demi satu. Siapa kamu? Mereka bertiga berbalik dengan cepat dan bertanya serempak. Mereka tidak percaya bahwa ada orang sekuat itu. Di mata mereka, Ji Fei, yang belum kehilangan ilmu bela dirinya, cukup kuat untuk mengalahkan mereka, tetapi itu tidak akan semudah itu. Namun, pria di depan mereka mengalahkan mereka dengan sangat mudah, sehingga mereka bahkan tidak dapat menemukan target untuk diserang. Penatua Long San dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka melihat situasi di depan mereka, sangat terkejut. Bahkan tiba-tiba teringat sesuatu. Siapa Long Chentian bagimu? Penatua Long San adalah orang pertama yang bertanya. Gunung Long San yang awalnya tenang tampak bergoyang dan berguncang hebat, bahkan bergemuruh, saat mendengar pertanyaan tetua Long San. Long He dan yang lainnya semua tampak gugup dan terkejut. Nama Long Chentian sungguh mengejutkan. Meskipun mereka belum melihat dengan jelas siapa orang di depan mereka, mereka sudah tahu bahwa dia adalah keturunan Long Chentian, karena dia menggunakan keterampilan unik dari Dragon Hall, yang hanya Master Dragon Hall yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Saat itu, kemampuan bela diri Long Chentian sudah sangat kuat,
jadi keturunannya pasti juga sangat kuat sekarang, bukan? Mata banyak orang menunjukkan ketegangan dan keterkejutan, dan dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Jifei, kalau kau tidak ingin mereka mati, keluarlah. Saudara Long tidak menjawab, tetapi melihat ke arah aula naga dan berkata sambil mencibir. Dari pengamatannya dalam kegelapan tadi, dia sudah tahu kalau Jifei ada di aula balai naga karena di sana tercium bau yang kuat. Sekarang, dia hanya ingin Jifei keluar. Selama dia keluar dan membunuh Jifei, semuanya akan berakhir. Adapun orang-orang seperti Long Meiying, di matanya, itu semudah menghancurkan semut. Tidak ingin membuang waktu, dan dia ingin mereka menyaksikan dia membunuh Jifei. Bukankah kita sangat senang karena mereka baru saja mengalahkan anak buah Ling Kongsu? Sekarang biarkan mereka melihat hasil siklus takdir dan merasakan sakitnya. Namun Jifei tidak keluar, dan tidak ada suara sama sekali. Jifei, karena kamu tidak mau keluar dan takut mati, aku akan membunuh mereka secara langsung. Saudara Long tidak membunuh siapapun, Jifei masih belum keluar. Sosok saudara Long bergerak dan dia sudah berjalan menuju gerbang Longtang. Lindungi kepala balai, tetua Longsan berteriak dan menjadi orang pertama yang berlari menuju aula naga. Karena sudah gagal melaksanakan tugasnya sekali hari ini, dia tidak boleh gagal melaksanakan tugasnya untuk kedua kalinya. Kalau tidak, dia akan terdiam di hadapan leluhur Longtang. Bang bang bang, penatua Longsan dan yang lainnya semuanya diterbangkan sebelum mereka sempat mendekati saudara Long. Saudara Long menunjukkan belas kasihan dan tidak membiarkan mereka mendapat pukulan fatal, tetapi mereka semua terluka parah. Long Meiying, Qi Yuan dan Feng Huang bangkit dan mengejar saudara Long. Saudara Long bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya melambaikan tangannya dan ketiga orang itu terlempar lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Kakak Long terus berjalan masuk. Jifei, karena kamu pengecut, maka aku akan mencari tahu sendiri. Awalnya aku berharap kamu bisa menjadi seperti pria, tetapi tampaknya kamu tidak ingin menjadi pria lagi. Siapa kamu? Tepat saat dia memasuki halaman, Seng Lingyun yang bersembunyi di dalam tiba-tiba melompat keluar dan menghentikannya. Kakak Long tertegun saat melihat Seng Lingyun, namun segera tenang kembali. Aku di sini untuk mencari Jifei. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Segera minggir dari hadapanku. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menyakiti Jifei kecuali mereka membunuhku. Meskipun Seng Lingyun tidak menguasai ilmu bela diri, dia tetap melangkah maju untuk menghentikan saudara Long. Oh, saudara Long terkekeh dan melihat ke arah aula naga. Jifei, kamu tidak begitu menyedihkan sampai harus bergantung pada wanita untuk menyelamatkan hidupmu, kan? Kalau begitu, kamu mungkin juga bersembunyi di selangkangan wanita. Pada saat ini, saudara Long sama sekali tidak memperlihatkan sikap seorang majikan. Ia hanya seorang bajingan kecil yang suka mengucapkan kata-kata yang merendahkan. Wajah cantik Seng Lingyun memerah. Tetapi dia tahu bahwa begitu kakak Long masuk, Jifei akan berada dalam bahaya besar. Jadi dia dengan berani membuka tangannya. Bunuh aku jika kau bisa. Jika kau berani membunuhku, ibuku Xiao Hongyan pasti akan membunuhmu. Dia ingin menggunakan pintu merah untuk mengintimidasi saudara Long. Ketika saudara Long mendengar Seng Lingyun berbicara tentang Hongmen, dia tiba-tiba tertawa. Gerbang merah tidak ada apa-apanya di mataku. Bahkan tidak sebagus balai naga. Seng Lingyun merasa dipermalukan. Kamu? Namun, aku akan memberikan muka kepada Hongmen. Aku tidak akan menyakitimu hari ini. Aku hanya menginginkan nyawa Jifei. Setelah saudara Long selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyentuh Seng Lingyun. Seng Lingyun merasa tubuhnya seperti disengat arus listrik. Ia langsung melemah dan jatuh lemas. Lalu dia melihat saudara Long berjalan menuju aula Longtang.
Dia begitu cemas hingga wajahnya penuh air mata. Kau punya kemampuan untuk membunuhku. Kalau tidak, Hongmen tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia masih dengan sengaja memprovokasi saudara Long, mencoba membuatnya menyerah. Tetapi saudara Long tidak tergerak sama sekali dan terus berjalan masuk. Menurutku, lebih baik tidak masuk. Bab 1270. Bolehkah aku menikahimu? Dasar bodoh. WHO, ketika saudara Long mendengar suara wanita itu, dia tercengang. Anehnya, dia tidak menyadarinya. Kau tahu, dengan kekuatannya, ini seharusnya tidak terjadi. Desir, sebuah sosok melintas dan mendarat di depan saudara Long. Saudara Long menatap wanita di depannya dan mulutnya terbuka lebar. Keindahan surgawi melampaui keadilan. Pakaian putih, rambut hitam dan wajah halusnya lebih menyentuh daripada puisi dan lukisan terindah di dunia. Kulitnya seputih salju, matanya yang berbentuk almond terbelalak di wajahnya yang oval, tubuhnya menawan dan sangat seksi, dan tampaknya gerakan sekecil apapun dapat membuat semua pria di dunia bersujud di kakinya. Itu adalah kombinasi antara keindahan dan mitologi. Ini adalah perpaduan antara kemuliaan dan keanggunan. Begitu indahnya, tak terlukiskan keindahannya. Begitu indahnya, sehingga orang tidak berani mendekatinya. Ia hanya dapat dilihat dari jarak jauh dan tidak dapat disentuh. Bahkan kakak Long, yang sudah melihat banyak wanita dan merayu banyak wanita cantik, tak kuasa menahan debaran jantungnya yang kencang saat melihat Su Piaomiao saat ini, bagaikan kekasih kecil yang baru pertama kali jatuh cinta. Bahkan hasrat primitif pun membuncah dalam hatinya. Wanita Su Piaomiao ini benar-benar tipe wanita yang mampu membuat seorang biksu tua yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan menjadi gila. Kakak Long tidak tahu kalau dirinya lebih beruntung dari Ji Fei. Karena Ji Fei belum pernah melihat Su Piaomiao. Siapa kamu? Suara saudara Long terdengar agak kering, dan jelas terlihat bahwa jantungnya berdetak kencang dan dia sangat gembira. Kakak Long, jangan tanya siapa aku hanya mengingatkanmu untuk segera pergi dan jangan sentuh Ji Fei. Su Miao bersikap tenang dan acuh tak acuh. Seolah dia sama sekali tidak peduli dengan kegembiraan saudara Long. Ketika saudara Long mendengar bahwa Su Piaomiao berusaha melindungi Ji Fei, kesan baik yang baru saja dirasakannya di dalam hatinya langsung lenyap, lalu muncul sedikit kekejaman dan cibiran. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Ji Fei, tapi bagiku, Ji Fei harus mati. Dia ingin menekan Su Piaomiao dengan auranya, untuk mengejutkan wanita yang membuatnya terpesona, dan menunjukkan pesona maskulinnya. Banyak orang yang ingin membunuh Ji Fei, tetapi belum ada yang berhasil. Bahkan jika seni bela diri Ji Fei hancur, tidakkah menurutmu Chen Yibao dan anak buahnya telah gagal mewujudkan impian mereka untuk membunuh Ji Fei? Jangan sia-siakan usahamu. Aku membunuh Ji Fei dengan jentikan tanganku. Saudara Long dipandang rendah oleh Su Piaomiao. Matanya penuh dengan ketidaksenangan, yang membangkitkan kesombongannya. Semua orang sangat sombong sebelum bertindak, tetapi begitu mereka benar-benar bertindak, saya khawatir mereka tidak akan begitu sombong lagi. Jadi menurut saya lebih baik berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Oh, saudara Long semakin marah. Tidak perlu. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhnya. Aku tidak akan pergi kecuali aku membunuhnya. Sebaiknya kau minggir. Tatapan mata saudara Long menyapu wajah menawan Su Piaomiao, menahan kegembiraannya, dan berjalan menuju aula balai naga. Tubuh halus Su Piaomiao bergoyang, dan dia berdiri di depan saudara Long lagi. Apakah kamu tidak penasaran? Apa yang membuatmu penasaran? Saudara Long bingung dengan halangan-halangan yang berulang kali dilakukan Su Piaomiao. Aku sebenarnya bisa memanggil namamu secara langsung. Ada senyum menawan di sudut matanya,
semurni bunga teratai salju. Saudara Long terkejut. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Bagaimana kamu tahu namaku? Tebakan, Su Piao Miao tampaknya sedang menggoda saudara Long. Jantung kakak Long tak kuasa menahan diri untuk berdetak kencang. Ia bahkan sedikit tak terkira gembiranya. Apakah kamu tidak takut kalau akulah yang ingin membunuhmu? Jadi aku sudah mengetahui tentangmu secara khusus. Su Piao Miao melanjutkan. Saudara Long mengerutkan kening. Ekspresinya tampak berpikir. Selain kecantikannya, dia juga kagum dengan seni bela dirinya. Sehingga dia tidak dapat menemukannya. Akan tetapi, dia sekarang yakin bahwa Su Piao Miao bukanlah tandingannya. Jarang sekali wanita seperti ini yang memiliki keterampilan bela diri yang begitu mendalam. Dia harus dianggap sebagai putri kesayangan surga. Rasa ingin tahu pun tak dapat dielakkan. Siapa kamu? Su Piao Miao tersenyum manis. Kamu baru mulai memperhatikanku sekarang, kan? Ya, mengapa? Su Piao Miao menghela nafas. Kupikir, dengan menunjukkan wajah asliku, orang-orang akan jatuh cinta padaku. Tapi, tak kusangka, tak seorang pun akan peduli padaku. Nadanya penuh dendam dan kesedihan tak terhingga. Dia tampak begitu menyedihkan. Hati saudara Long bergetar lagi. Ia tidak menyangka kata-kata samar itu akan mengandung nada genit terhadapnya. Itu tidak terduga. Mungkinkah wanita ini jatuh cinta padaku? Memikirkan seni bela diri dan bakatnya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa ini sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa tahu identitas saya jika saya mengenakan masker? Saudara Long, kamu sangat cantik, bahkan sangat menarik, wanita tercantik yang pernah aku lihat. Saudara Long tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Membuanga Su Piao Miao tertawa manis. Dapatkah aku mengerti bahwa kamu sedang mengejarku? Ada kilatan di mata saudara Long. Mungkinkah wanita ini tertarik padanya? Apakah Anda sengaja memberi diri Anda kesempatan untuk mengungkapkan perasaan Anda di sini? Tentu saja, aku benar-benar ingin mengejarmu. Matanya yang indah terbelalak dan dia bahkan mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya, tampak sangat terkejut. Saudara Long juga terkejut oleh ekspresi halus itu, yang membuatnya semakin menawan dan mengharukan. Jika kamu menyukaiku, aku pasti akan menikahimu. Meskipun saudara Long telah memiliki banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia berpikir untuk menikahi seorang wanita. Dia benar-benar ingin menikahi Su Piao Miao. Su Piao Miao terkejut lagi, bahkan terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Maukah kamu menikah denganku? Saudara Long mengangguk. Ya, aku bersedia menikahimu. Mata Su Piao Miao berbinar, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya samar-samar. Tidak. Mengapa? Saudara Long tidak senang karena ada yang berani tidak mematuhinya. Aku tidak tahu seperti apa rupamu. Kalau kamu sudah tua atau jelek, aku tidak akan menikahimu. Su Piao Miao berkata dengan nada genit. Hahaha. Saudara Long merasa geli dengan kata-kata samar itu. Saya pasti akan mengejutkanmu. Sambil berbicara, dia melepas topeng di wajahnya. Wajahnya yang maskulin bagaikan tersayat pisau atau kapak. Matanya gelap dan berkilau. Serta ia memiliki temperamen yang tenang dan mantap, yang ditambah dengan perawakannya yang tinggi dan tegap, cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila. Sudut mulut Long Ge sedikit melengkung ke atas, dan dia menatap Su Piao Miao yang agak terkejut. Bagaimana? Apakah aku cukup tampan? Wajah Su Piao Miao menampakkan ekspresi tergila-gila. Dia menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saudara Long selalu tersenyum, tampak tenang dan kalem, dan tampak senang dikagumi. Setelah 1 menit penuh, Su Piao Miao tiba-tiba mengeluarkan tawa yang manis dan memikat.
Saudara Long menganggap tawa halus itu sangat manis. Dan raut wajah gembira tampak di wajahnya. Anda setuju? Setuju dengan apa? Su Piao Miao tersenyum semakin bahagia. Tidakkah kamu ingin menikah denganku? Saudara Long sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik pada seseorang yang begitu tampan? Namun dia tetap mengendalikan dirinya dan bertanya, bolehkah aku menikah denganmu? Seorang idiot. Bersambung,